rutin di lembaga pemasyarakatan kelas 2 tebing tinggi. Maka untuk itu, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara dari warga binaan, marilah kita mengikutinya dengan penuh kehikmatan. Kami persilakan untuk dimulai. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, komunitas Tuhan dan juga saudara-saudari semua, ada sebuah kisah di sebuah tempat. Hiduplah dua orang. Satunya seorang pertapa muda yang telah mempersembahkan hidupnya, seluruh hidupnya untuk Tuhan. Hari-harinya dipenuhi dengan doa yang tak pasti. Tetapi di seberang rumahnya ada sebuah rumah bordir ataupun pelacuran. Di situ juga tinggal seorang perempuan muda yang terpaksa harus menjadi pelacur karena sejak kecil dia sudah dijual oleh orang tuanya. Rumah mereka hanya dibatasi oleh jalan raya. Setiap hari kalau orang lewat tentulah melihat bahwa sosok pertapa yang muda itu, pasti orang mengatakan bahwa dia adalah orang kudus karena mampu mempersembahkan hidupnya, memberikan hidupnya bagi Tuhan dalam doa. Tentulah dia jauh dari segala dosa dan hal-hal kotor. Itulah di pikiran banyak orang tentang pertapa yang muda. Tapi ketika melihat rumah sebelah, di mana salah tiga orang juga pasti berkata, orang ini adalah setan yang menebarkan dosa bagi siapa. Maka pada suatu ketika sang pertapa muda itu menatap ke arah rumah lelaki dan berkata dalam, terkutuklah wanita yang seperti ini. Semoga Tuhan melaknat engkau, membakar engkau dalam dosa, dalam api neraka karena dosa-dosamu yang begitu besar. Engkau telah mengotori dirimu, engkau telah mengotori dunia, dan lain sebagainya. Ia berpandangan, ia berpikir, dan begitu marah melihat perempuan yang ada di depan. Sedangkan di rumah sebelah, dengan air mata yang tertumpah karena si pelacur muda ini dia hanya sebuah kekaguman. Seandainya aku seperti pertapa yang muda itu, mempunyai waktu untuk berdoa, kiranya Tuhan pastilah memaafkan segala dosa-dosa yang besar. Maka pada suatu ketika terjadilah gempa bumi yang begitu dahsyat, kedua rumah itu hancur dan semua orang yang ada di situ mati karena ditimpa reruntuhan bangunan rumah. Maka setelah arwah mereka sampai ke akhirat, si pertapa muda itu heran, kenapa pelacur muda itu ada di surga. Kemudian dia protes kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, telah seumur hidupku kuhabiskan untuk berdoa, untuk menguduskan diriku, untuk menguduskan dunia dengan doa-doa. Apa bedanya aku dengan perempuan kotor ini yang telah mengotori dirinya, yang telah mengotori dunia? Tapi kenapa dia juga memberikan hidup di dalam surga? Tidak adakah lebihnya jerih payah?
Tidak ada untungnya aku mempersembahkan itu kepada jawaban Tuhan kepada pertapa muda. Engkau memang berdoa setiap hari. Engkau memang mempersembahkan dirimu, membaktikan dirimu kepada, tetapi hatimu dipenuhi dengan hati orang. Sedangkan dalam hatinya, tubuhnya memang kotor, hidupnya memang kotor, tapi dari hatinya yang paling dalam, dia selalu merindukan saat-saat supaya bisa berdoa, memohon rahmat belas kasih dariku, seandainya dia mempunyai waktu. Sekalipun dia hidupnya penuh dengan kekotoran, tapi hatinya senantiasa terarah kepada dia adalah hubungan dosa yang tak bisa. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita juga mendengar dalam Injil yang baru saja didengar, kisah penyembuhan orang buta ini, biasanya Yesus menyembuhkan orang cukup dengan berkata, sembuhlah, itu akan sembuh. Dosamu telah diampuni, maka orang itu akan sembuh. Tapi di sini dikatakan Yesus harus menyembuhkan orang ini dengan dua tahap. Artinya apa? Dari sisi atau dari sudut si buta itu sebenarnya menggambarkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh beriman. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, sedikit iman pun atau iman yang sedikit itu sudah cukup untuk menjadi bekal kita untuk mendapatkan rahmat. Si gadis yang saya katakan tadi dalam kisah yang menjadi seorang pelacur itu, karena imannya yang sedikit itu yang menyelamatkan. Kalau kita masih mengingat Injil kita kemarin hari Selasa, dikatakan seperti ragi, sedikit tetapi menghidupkan, tapi memberi hidup. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari, tak penting bahwa kita melihat diri kita secara negatif. Yang penting adalah kita harus menyadari secara positif dalam diri kita bahwa Tuhan menciptakan kita baik adanya. Bahwa kita yang mengotori diri kita, iya. Bahwa kita yang membuat diri kita berdosa, iya. Bahwa kita yang membuat hidup kita kacau, iya. Tapi Tuhan tetap tinggal dalam diri kita masing-masing. Dan Tuhan itu selalu menghidupkan bibit iman itu dalam diri kita. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi. Karena menjadi beriman itu adalah sebuah proses yang panjang. Dalam peribahasa Allah bisa karena biasa. Orang bisa tekun berdoa karena apa? Karena dia membiasakan diri untuk berdoa. Orang terbiasa melakukan hal yang baik dan benar karena apa? Karena dia membiasakan diri dengan, dan juga sebaliknya. Orang yang membiasakan diri dengan perbuatan jahat, tentu dia akan terbiasa juga melakukan hal yang jahat. Maka apa yang harus kita buat, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih? Melakukan pertobatan yang sejati, sebagaimana yang disampaikan tadi dalam bacaan. Tidak cukup dalam kata-kata saya sudah bertobat, tapi buktikanlah bahwa kita sudah bertobat. Saya sudah tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tak penting kata-kata bahwa kita masih melakukan hal yang buruk atau tidak, tapi buktikanlah bahwa kita tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk. Itu yang pertama, kalau kita melihat dari sisi orang buta yang disembuhkan.
Maka mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan tetap menyertai orang itu rezekinya lebih baik daripada aku. Sebenarnya Tuhan memberikan apapun kepada kita sesuai dengan. Maka mari dengan penuh iman kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Maka marilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, supaya kita menanamkan iman itu, menyadari bahwa Tuhan selalu berada di sekitar kita. Sekali lagi, iman yang sedikit itu pun sudah cukup membawa kita kepada Allah daripada sama sekali tidak beriman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.